Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahaudin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua diberi perlindungan, diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran Pak mau tanya dulu. Di sini tadi kok kayaknya ada yang kurang. Siapa ya? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Dava. Di mana Dava? Ada yang tahu? Katanya tadi sakit Pak. Oh sakit. Ya terus? Suratnya ada di kantor. Oh suratnya di kantor. Baik. Semoga Dava lekas sembuh ya anak-anak ya. Kita doakan bersama semoga lekas sembuh dan bisa masuk, bisa berkumpul dengan kita semua. Ya, amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersemangat dulu. Kita memulai dengan tepuk satu jari. Masih ingat anak-anak? Masih. Baik, semuanya berdiri dulu dong. Ayo berdiri. Apa hitung sampai tiga ya? 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita belajar bersama. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita belajar bersama. Hei, itu tenang. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Pak tunjuk untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, Mas Huzaifah aja. Pak minta tolong ya untuk dipimpin doanya. Silakan. Iya Pak dosen, Pak. Sebelum pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, tadi kan kita semua sudah berdoa ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kepahaman akan materi dan juga kita semua diberi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai materi menyambut usia baru. Ya, ini sebelum itu Pak mau tanya dulu. Kalian tadi sudah pada sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang belum? Wah, sudah semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum mulai sekolah atau sebelum berangkat kalian harus sarapan dulu. Biar apa? Biar enggak ngantuk, biar mudah memahami pembelajaran. Bisa?
Setiap hari harus sarapan ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran Pak mau tanya dulu. Kira-kira di antara kalian sudah ada yang tahu belum tanda-tanda balik menurut fikih? Ayo coba yang tahu angkat tangan. Siapa? Oh iya silakan. Siapa ya Pak Levi? Ya silakan apa Pak Levi? Tanda balik itu sudah dewasa, Pak. Oh sudah dewasa. Betul anak-anak? Betul. Kita angkat betul dulu ya. Selanjutnya ada yang berani jawab silakan. Tanda balik itu sudah bersunat, Pak. Sudah sunat. Ya. Oke, nanti Pak jelaskan ya lebih lanjut. Ada lagi yang berani jawab? Apa tandanya? Iya silakan, Mas Tegar. Sudah pernah mimpi basah. Oke. Selanjutnya Pak Bahar mau tanya pertanyaan berikutnya, yakni adakah perbedaan di antara anak laki-laki dan perempuan? Ada yang berani jawab? Saya, Pak. Oh iya silakan Mas Jovan. Apa? Kalau laki-laki mempunyai jenggot, sedangkan perempuan tidak punya, Pak. Oke, jenggot katanya anak-anak ya. Boleh. Selanjutnya ada yang berani jawab perbedaannya? Siapa? Ya, Ustaz Bibi silakan. Kalau laki-laki makanya banyak dosa berkelahi, Pak. Oh, anak laki-laki katanya suka makan banyak dan suka berkelahi. Iya pada kalian ini. Jangan berkelahi ya, anak-anak ya. Baik. Selanjutnya ada yang berani jawab lagi? Oke, ya silakan. Laki-laki biasanya besar, kalau perempuan langsing, Pak. Oh, laki-laki katanya badannya besar, kalau perempuan langsing. Bagus sekali, anak pinter semua kalian. Terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menjelaskan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Maka nanti waktu berangkat ke sekolah bertemu dengan orang dewasa enggak? Ya bertemu ya. Kira-kira badannya beda enggak dengan kalian? Oh, beda ya. Tadi ada ibu-ibu yang pakai kerudung bertemu? Oh iya. Kalau bapak-bapak yang punya jenggot bertemu enggak tadi di jalan? Kira-kira di antara kalian ada yang sudah berjenggot? Nah, anak-anak itu maksudnya apa? Ada perbedaan antara anak kecil dengan orang dewasa. Seperti halnya kalian itu berbeda dengan anak kelas 1. Beda nggak kira-kira? Karena pentingnya pembelajaran hari ini, silakan semuanya dilihat di layar proyektor ya. Mengetahui tanda-tanda balik merupakan perkara yang sangat penting. Karena apa? Karena di saat itulah mengerjakan ibadah wajib menjadi tanggung jawab kalian. Maka dari itu, khusus untuk pembelajaran pagi hari ini, anak-anak harus memperhatikan dengan baik. Bisa anak-anak? Bisa. Baik anak-anak, silakan kalian siapkan buku kalian ya. Nah, baik, Papa akan membacakan ayat tentang balik terlebih dahulu ya. Mohon disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dzanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. An-Nur ayat 59. Setelah ini anak-anak silakan untuk ditulis sekaligus artinya. Bisa anak-anak? Silakan sekarang ditulis. Papa tunggu 5 menit ya. Bisa? Bisa? Ya silakan. Baik anak-anak,
silakan kalian semua perhatikan gambar di ayat tersebut. Nah, kira-kira ada yang berbeda nggak dari gambar-gambar itu? Nah, Pak sekarang mau tanya, kira-kira menurut kalian kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari gambar tadi? Nah, kalian nanti ungkapkan kepada teman sekelompok kalian ya, saling bercerita apa yang berbeda. Begitu bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, Papa juga mau tanya, kira-kira kalian itu ada nggak perubahan kalian dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4? Ada, pasti ada. Yang dulunya kecil sekarang tambah besar. Yang dulunya mungkin masih nongol, sekarang sudah tidak. Yang dulunya suka marah-marah, sekarang masih suka marah-marah enggak? Alhamdulillah ya bil alamin. Berarti ada perubahan fisik ataupun mental kalian. Anak-anak, balik itu secara bahasa artinya adalah sampai. Sedangkan menurut istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Jika laki-laki ditandai antara lain dengan keluarnya air mani atau mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan itu ditandai dengan apa? Dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Anak-anak, Bapak mau tanya, apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Nah, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Bapak juga mau tanya, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan? Nah, pasti berbeda dong, ya kan? Maka dari itu, sekarang kita akan melihat video tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang sudah Pak Bapak buat. Nanti anak-anak memperhatikan dengan baik ya, jangan rame. Bisa? Bisa. Menyambut usia balik. Materi ke-1, tanda-tanda balik menurut fikih. Anak-anak, fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Dalam ilmu fikih itu dibahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu terjadi pada anak laki-laki dan juga perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama itu adalah mimpi basah. Dulu kalian mungkin bertanya-tanya ketika mendengar kata mimpi basah. Tapi suatu saat kalian pasti akan mengalaminya. Biasanya mimpi basah itu terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Anak yang mimpi basah itu sedang berhadas besar dan disebut dengan junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Anak-anak, tahukah kalian apa nama air yang keluar waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Untuk selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan.
kalian harus tahu bahwa kodrat anak perempuan itu pasti akan mengalami haid atau menstruasi. Datangnya haid itu menandakan bahwa kalian telah balik. Datangnya awal haid sebagai tanda balik itu tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, 5, atau bahkan di kelas 6. Untuk itu, bersiaplah kalian menyambutnya dengan ilmu dan juga mental yang kuat. Untuk selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang ketiga adalah berusia 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Jadi, anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Nah, untuk selanjutnya, tata cara mandi besar. Anak-anak, apabila kalian berhadas besar atau junub, maka untuk mensucikannya adalah dengan mandi wajib atau mandi besar. Untuk itu, caranya adalah yang pertama, berniat dalam hati. Yang kedua, basuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian, yang ketiga, membersihkan alat kelamin dengan tangan kiri. Lalu, melakukan wudhu. Yang kelima, kalian bisa mengguyur kepala dengan air sebanyak 3 kali. Lalu, selanjutnya mengguyur air ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, kalian bisa membasuh kedua kaki kalian. Lalu kemudian, larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Anak-anak, apabila kalian mengalami hadas besar, maka ada beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan. Antara lain, yang pertama, kalian tidak boleh melaksanakan sholat, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Lalu kemudian yang kedua, kalian tidak boleh melaksanakan tawaf. Kemudian yang ketiga, kalian juga tidak diperbolehkan membaca, menyentuh, ataupun membawa Al-Quran. Dan yang terakhir, kalian juga tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid. Demikian, terima kasih. Baik anak-anak, karena kita sudah melihat video pembelajaran dan juga sudah bahas terangkan tadi, selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Ya, bisa dipahami? LKPD yang bagian individu. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah kalian membuat kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Dan yang kedua, kalian juga membuat kesimpulan tentang pengertian haid atau menstruasi. Dan juga nanti ada tugas kelompok. Ya, tapi dikerjakan nanti waktu istirahat atau sepulang sekolah. Karena tugas kelompoknya nanti itu melakukan wawancara terhadap Bapak Ibu guru atau kakak kelas kalian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, Pak Bahar lihat ini ada yang mulai mengantuk ini. Masih maaf, itu ngantuk. Kita melakukan breaking dulu ya. Bisa? Siap? Baik, semuanya berdiri dulu. 2, 3, buka, tutup, buka.
masuk masjid jika berhadas besar? Ada yang berani jawab anak-anak? Oh ya, silakan Mbak Alfaira. Apa? Tidak boleh masuk masjid katanya. Betul anak-anak? Betul. Tapi bukan tepat. Yang paling tepat adalah kalau sekedar lewat itu boleh. Tapi kalau berdiam diri dalam rangka ibadah atau iktikaf di dalam masjid itu tidak boleh. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Oh ya silakan, Mas Hanan. Apa? Boleh nggak mendengar ayat Al-Quran anak-anak? Boleh nggak? Oh ya silakan. Yang tidak boleh membaca, tapi mendengarkan boleh. Betul anak-anak? Betul sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya silakan, Bapak. Apakah anak perempuan di sini bisa mimpi basah? Pertanyaannya luar biasa. Dari awal tadi Pak belum menjelaskan ini. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa, ada yang berani menjawab? Oh, tidak ada. Baik, Pak jelaskan ya. Perempuan itu anak-anak bisa mimpi basah. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Tapi kalau haid atau menstruasi itu yang bisa siapa? Hanya perempuan. Laki-laki bisa nggak menstruasi? Tidak. Anak hebat semuanya. Nanti Pak kasih hadiah. Yang sudah bertanya, yang sudah menjawab, nanti setelah pelajaran Pak kasih hadiah. Dapat permen satu-satu, harganya Rp100 satu. Ya? Baik. Untuk selanjutnya sekarang dari Pak Bahar yang bertanya. Ya. Pak Bahar menggunakan stick. Kita menggunakan metode talking stick. Nanti yang Pak Bahar kasih tongkat ini atau stick ini harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa nanti silahkan minta bantuan kepada temannya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik. Pak Bapak mau tanya. Di antara kalian apakah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Siapa ya Pak? Kamu aja. Apa? Ayo. Sudah pernah mimpi basah katanya. Betul anak-anak? Betul. Selanjutnya apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Kamu? Ya. Sudah pernah haid atau menstruasi? Betul anak-anak? Betul sekali. Selanjutnya siapa ya yang Pak Bahar kasih? Kamu saja. Ayo. Apa? Berusia 15 tahun. Betul anak-anak? Betul. Terima kasih ya. Semuanya sudah paham berarti. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita sudah menginjak di akhir pembelajaran kita. Ya, kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa saja? Yang pertama adalah Mimpi basah. Yang kedua atau Menstruasi. bagi. Yang ketiga Berusia 15 tahun. baik, jika terjadi hadas besar di antara kalian, bagaimana cara mensucikannya? Mandi wajib. Atau Mandi mandi besar. besar. Lalu larangan apa sih jika kalian sedang mengalami hadas besar? Apa? Yang satu, sholat. Apalagi sujud tilawah. Apalagi dan sujud
alamin, kita sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak catat, Pak Bahar kasih waktu 2 menit. Silakan. Baiklah anak-anak, karena waktu sebentar lagi habis dan kalian harus istirahat, Pak Bahak mau sampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama adalah mengenai jangan lupa kalian kerjakan LKPD untuk kelompoknya. Ya, kalian melakukan wawancara kepada kakak kelas atau orang tua kalian waktu istirahat nanti atau nanti sepulang sekolah. Besok dikumpulkan. Ya, bisa dipahami anak-anak? Baik, untuk selanjutnya jangan lupa juga kalian pelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Itu pembelajaran kita untuk kehidupan. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis dulu. Ya, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.